Apakah Anda mengetahui bahwa Starbucks yang bisnisnya ada di seluruh dunia saat ini pernah bangkrut, teman-teman? Dan bahkan kisah yang sangat menginspirasi kita ini adalah Starbucks ketika bangkrut itu dibeli oleh seorang anak miskin yang akhirnya membawa Starbucks menjadi bisnis kopi fenomenal di dunia ini. Nah, jika Anda tertarik bagaimana kisah daripada anak miskin yang bisa membuat Starbucks meroket di seluruh dunia, tonton video ini sampai selesai. Bersama saya di podcast Video Mantra Hati, dan pada video kali ini kita akan membahas segmen tentang inspirasi kehidupan. Semoga bisa memberikan kita tambahan penguatan mental, mindset yang berguna bagi kehidupan kita. Nah, benarkah Starbucks itu pernah bangkrut? Jadi Starbucks bangkrut lalu bisa tumbuh menjadi bisnis kopi yang sangat fenomenal di dunia ini. Jadi kisahnya begini, ada seorang anak miskin yang bernama Howard Schultz. Dia hidup di sebuah perumahan yang kecil, dia hidup di dalam sebuah rumah dengan satu tempat tidur, di perumahan biasa, dan ayah dari Howard Schultz ini adalah seorang dokter hewan. Jadi dokter hewan tentara dan juga seorang supir truk. Nah, Howard Schultz dibesarkan di lingkungan perumahan yang kecil ini. Dan suatu ketika, pada saat Howard Schultz berusia 7 tahun, dia didatengin oleh ayahnya yang waktu itu ingin membawakan popok. Namun sayangnya ketika ayahnya pada saat itu berkunjung, kakinya kepleset dan jatuh, ya. Jatuh mengakibatkan kaki ayahnya patah. Dan karena kaki ayahnya ini patah, teman-teman, jadi dia harus diberhentikan dari profesinya. Maka sejak saat itulah sang ayah kehilangan pekerjaan, di mana pada saat itu dia tidak memiliki asuransi, termasuk tidak memiliki tabungan. Nah, disitulah Howard Schultz sangat sedih melihat kondisi ayahnya yang sudah tidak bekerja, dan masih ingat dalam benak memorinya dia dengan jelas ketika melihat ayahnya yang terbaring di atas sofa. Dia melihat ayahnya pada saat itu hancur, ya, hancur harapannya. Sudah mulai lemah, sudah mulai tidak semangat. Dia merasa kalah menghadapi hidup ini karena kakinya yang cedera mengalami patah tulang. Namun di satu sisi, Howard kecil ketika saat itu ia duduk di tangga, lalu dia mulai membangun mimpi besarnya. Dia ingin lepas dari situasi keluarga yang dia lihat dan alami saat itu. Dia merenung dan dia membangun mimpi besarnya untuk bisa sukses menjadi seorang anak, untuk membahagiakan dirinya dan orang tuanya bersama keluarganya. Karena pada saat itu keluarganya sedang mencari sejumlah uang untuk perawatan ayahnya. Nah, disitulah yang menjadi titik balik dan momentum yang paling penting bagi seorang Howard Schultz untuk bisa berubah, bertransformasi, dan menjadi lebih komitmen dalam dirinya untuk berjuang menjadi seorang anak yang lebih baik, mandiri, dan bertanggung jawab. Ketika ia tumbuh remaja, Howard memiliki hobi di bidang olahraga, atletik, dan juga sepak bola. Dengan keahlian sepak bola ini, Howard akhirnya mendapatkan beasiswa ketika dia SMA. Dan dia mendapatkan beasiswa sekaligus untuk pendidikan di pendidikan selanjutnya, yaitu untuk kuliah. Nah, di sini Howard merasa sangat senang dan sangat bahagia karena bisa mendapatkan beasiswa untuk kuliah. Namun ketika dia lulus SMA, Howard justru memiliki satu hal yang baru. Dia tidak mau fokus lagi pada bidang olahraga, yaitu sepak bola. Justru pada saat kuliah, dia memutuskan untuk memilih jurusan di bidang komunikasi. Nah, karena itulah dia harus mencari student loan atau pinjaman biaya pendidikan, yang akhirnya dia harus mencicil biaya pendidikan itu dengan
mencari kerja sampingan. Jadi dia terus bekerja untuk membiayai hidupnya, untuk sekaligus membiayai kuliahnya. Bahkan Howard Schultz itu rela menjual darahnya sendiri ya. Jadi dia menjual darahnya untuk bisa bertahan hidup, untuk membiayai biaya kuliahnya. Ini adalah satu perjuangan seorang Howard Schultz yang begitu gigih, begitu tekun, penuh komitmen untuk mewujudkan mimpinya ketika dia melihat ayahnya yang terbaring di atas sofa, tak berdaya, tak memiliki harapan, hancur semuanya dan merasa kalah dalam menghadapi hidup ini. Nah, setelah waktu berlalu, Howard Schultz lulus dari kuliah dan dia pertama kali bekerja di perusahaan pondok ski atau di ski lodge. Jadi di situ dia menjadi seorang sales atau tenaga penjual. Nah, dengan keahlian komunikasinya ini dia mencoba untuk menjadi seorang sales yang baik. Dan pada saat usianya 29 tahun, dia berusaha untuk bagaimana bisa diterima kerja di Starbucks. Dia punya impian untuk kerja di Starbucks. Hampir selama setahun, Howard Schultz meyakinkan owner dari Starbucks agar ia diterima sebagai karyawannya. Nah, karena kegigihan, ketekunan, dan kemampuan dalam meyakinkan owner ini, akhirnya Howard Schultz diterima bekerja di Starbucks. Nah, momen berikutnya, Howard Schultz memiliki kesempatan untuk terbang ke Italia. Nah, disitulah ia pernah mampir ke sebuah kedai kopi di sana dan mendapatkan satu pengalaman yang luar biasa mengesankan dalam benaknya. Yaitu ketika ia dilayani dengan baik, namanya disebut, dan keheranannya adalah ketika dia melihat di kedai kopi itu, seorang owner mampu menyebut nama setiap pelanggan yang datang itu dengan ceria sambil melayani semua pelanggannya. Itu sangat membekas kuat dan dia mengatakan, wah, ini sebuah pelayanan yang bagus. Ketika nama seseorang disebut, pasti mereka akan senang. Nah, kemudian ketika ia kembali terbang ke Amerika, dia bertemu dengan para owner Starbucks. Dia dengan sangat senang untuk menceritakan pengalaman yang dimiliki atau dialami ketika ada di Italia saat minum kopi. Dan dia berusaha meyakinkan ownernya bahwa ini adalah sebuah konsep bisnis pelayanan yang bagus banget untuk dikembangkan di Starbucks. Tapi sayang, owner ini menolak ide yang disampaikan oleh Howard Schultz. Disitulah ia merasa kecewa dan tidak senang karena memiliki satu pengalaman dan akhirnya Howard memutuskan untuk resign dari Starbucks. Nah, dia berencana untuk membangun kedai kopinya sendiri yang kemudian ia beri nama, kedai kopinya itu adalah Il Gionarle. Jadi Il Gionarle ini adalah sebuah bisnis kopi yang ia bangun dengan konsep dan inspirasi dari kedai kopi di Italia. Namun sayangnya ketika dia membangun konsep bisnis Il Gionarle ini, Howard tidak memiliki uang. Jadi dia tidak bisa mengembangkan dan membuka serta menjalankan bisnis ini. Mulailah ia untuk mencari investor, orang-orang yang memang siap untuk mendanai kedai kopinya ini, bisnis kopinya, ke orang-orang yang menurut dia patut atau bisa dipercaya untuk melakukan investasi di bisnis kopinya ini. Nah, si Howard Schultz dia melakukan presentasi, dia menjelaskan visinya, konsep bisnisnya, strategi bisnisnya, ya, kedai kopi ini ke 242 orang. Jadi jumlah yang sangat banyak. 242 orang dia sudah bicara dan dia sudah presentasi. Dan dari 242 orang itu, 217 dari mereka menyatakan tidak tertarik dan menolak ide bisnis dari Howard Schultz tersebut. Jadi disitulah titik dia merasa sangat lemah, dia merasa hidupnya itu tidak dihargai, idenya tidak diterima, ya, pukulan buat seorang Howard Schultz. Namun dia kembali bangkit ketika pada akhirnya ada orang-orang yang bersedia berinvestasi di bisnis kopinya, yaitu Il Gionarle. Nah, seiring dengan waktu, ketika pertama kali dibuka, Il Gionarle itu
Howard Schultz sangat semangat, antusias bekerja, benar-benar menerapkan semua yang ia lihat, alami, rasakan ketika ada di Italia. Semua diterapkan dengan baik sehingga membuat bisnis kopinya ini, Il Gionarle, melesat bertumbuh sepanjang waktu. Dan ketika bisnisnya ini bertumbuh dengan baik, tiba-tiba saja ia mendengar kalau Starbucks mengalami kebangkrutan. Nah, secepat itu dia mulai memutuskan untuk membeli Starbucks. Jadi ia membeli Starbucks, teman-teman. Starbucks dibeli oleh Howard Schultz dan kemudian semua bisnis kopi yang ia bangun, yaitu bisnis yang kasih nama Il Gionarle itu, dia rebranding menjadi Starbucks. Nah, disitulah akhirnya awal mula kenapa mulai ada Starbucks di seluruh negara bagian Amerika. Jadi mulai menyebar karena ada sebagian dari Il Gionarle itu brandingnya atau brandnya itu diubah menjadi Starbucks. Dan kemudian Howard menjadi CEO-nya secara langsung selama 2 kali, yaitu pada periode tahun 1986 sampai 2000, Howard memimpin Starbucks dengan baik. Lalu yang periode kedua yaitu pada tahun 2008 sampai 2017. Nah, ketika di tahun 2008 mengalami krisis moneter di dunia, kemudian Howard Schultz kembali memimpin Starbucks untuk melakukan transformasi dan revolusi besar-besaran. Dia melakukan strategic formulation yang tepat, efektif, dan melakukan pemecatan terhadap para eksekutif dan karyawan yang ada pada saat itu secara massal. Dia melakukan sebuah terobosan, melakukan sebuah revolusi lagi, transformasi di bisnis Starbucks itu, sehingga akhirnya Starbucks kembali baik, kembali meroket di tangannya dia. Nah, selanjutnya Starbucks ini seperti yang kita lihat teman-teman sudah menjamur di ke seluruh negara. Bahkan saat ini Starbucks sudah punya lebih dari 30.000 store di seluruh dunia dan nilainya mencapai 100 miliar US dollar. Dan tentu ini adalah satu kisah inspiratif yang dahsyat, fenomenal, luar biasa. Bagaimana Starbucks itu bisa menjadi kedai kopi di seluruh dunia yang paling banyak diminati semua kalangan, itu ternyata dibesarkan dan disukseskan oleh seorang anak miskin yang hidup dari perumahan kecil, hidup dari satu tempat tidur yang pada saat itu memiliki seorang ayah yang tidak bisa bekerja lagi karena mengalami patah kaki. Nah, apa yang harus kita lakukan? Howard memberikan pesan kepada kita semua. Yang pertama, pesan beliau, dalam hidup Anda bisa menyalahkan banyak orang dan Anda juga bisa mengasihani diri sendiri. Pesan yang pertama. Pesan Howard yang kedua, Anda bisa memilih dan berkata bahwa saya harus bertanggung jawab pada diri saya. Saya percaya bahwa hidup adalah serangkaian hal yang tidak menentu dan tak selalu tidak selalu tepat, bisa jadi meleset dari apa yang kita harapkan sebagai keberuntungan. Maka bersiaplah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Pesan ketiga, ia mengatakan keberuntungan ditentukan bagaimana kita bisa mengisi hari dan waktu kita dengan baik, tepat, efektif, dan memberdayakan, serta bertanggung jawab dengan penuh konsisten dan komitmen menyelesaikan apa yang kita lakukan dan kerjakan demi menciptakan masa depan yang lebih baik. Pesan Howard yang keempat adalah kita harus mampu meyakinkan orang yang belum bisa melihat, belum bisa meyakini, dan belum mengetahui apa yang kita kerjakan, termasuk belum jelas melihat visi kita. Orang-orang belum tahu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan. Bahkan mungkin saja ada orang-orang yang akan mengatakan mustahil atau impossible untuk dilakukan. Nah, itu 4 pesan beliau. Dan Howard Schultz lebih lanjut menyatakan bahwa saya tidak bisa memberi rahasia sukses khusus lainnya atau bagaimana membuat sebuah perencanaan bisnis yang matang dan sempurna, kata Howard. Jadi dia tidak ada resep khusus bagaimana Anda, ya teman-teman semua, untuk bisa mewujudkan puncak sukses dalam bisnis.
Tapi dia hanya mengatakan bahwa saya punya pengalaman pribadi yang sudah membuktikan bahwa selalulah memulai dari nol. Selalulah memulai dari nol, kata dia. Dan raihlah, wujudkan sesuatu yang lebih hebat dari apa yang sudah saya impikan dan saya lakukan. Itu sangat mungkin. It's possible, kata Howard. Tapi jika Anda selalu menunggu momen yang tepat dan sempurna, Anda tidak akan pernah memulai apapun kerjaan, tindakan dalam hidup ini. Dan kabar baiknya, kita memiliki kesempatan untuk menentukan dan memutuskan langkah terbaik apa yang harus kita lakukan nantinya. Nah, semoga kisah inspiratif dari Howard Schultz, seorang CEO dari Starbucks yang pernah ditolak 217 kali ini, bisa memberikan kita sumber motivasi, inspirasi, semangat, mindset yang kuat untuk bisa mewujudkan sukses masa depan kita tanpa harus melihat apa latar belakang kita, siapa latar belakang kita, bagaimana keadaan keluarga ekonomi kita. Yang harus kita lakukan seperti Howard Schultz adalah bermimpi besar dan mewujudkan tindakan kita dimulai dari nol. Nah, sebelum saya akhiri, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan, bahwa Howard tidak menggunakan passionnya di bidang olahraga, yaitu sepak bola, untuk mewujudkan kesuksesan dalam hidupnya. Jadi, Anda jangan lagi terjebak dengan passion Anda untuk bisa sukses. Demikianlah kisah inspiratif dari Howard Schultz yang sudah bisa membangun kesuksesan, menghantarkan Starbucks menjadi sebuah bisnis kopi yang menyebar di seluruh dunia, meskipun ia berasal dari keluarga yang miskin. Jadi ada satu hikmah penting yang kita bisa lakukan. Apapun latar belakang kita, siapapun kita, apapun kondisi keluarga kita, ekonomi kita, dan hal-hal kita di masa lalu kita, itu tidak menjadi sebab, itu bukan alasan kita bisa sukses jika kita mau bekerja, bertindak saat ini juga. Dan yang kedua, jangan terjebak sama passion Anda. Howard Schultz sudah membuktikan bahwa ia tidak menggunakan passionnya di bidang olahraga dan sepak bola untuk sukses. Terbukti ia justru memilih bidang komunikasi, sehingga akhirnya dia memiliki kemampuan dalam bernegosiasi, meyakinkan owner Starbucks, dan melakukan komunikasi yang baik, deal-deal bisnis yang baik untuk mewujudkan kehebatan, kebesaran dari Starbucks. Jadi, mari kita ikuti langkah Howard Schultz, dan semoga video ini menjadi video inspirasi. Jika Anda punya pengalaman atau hal-hal yang inspiratif, silahkan tulis di komen, dan ajukan hal-hal yang ingin saya bahas dalam video berikutnya. Bersama saya Coach Wira, jangan bilang-bilang, salam mantra hati, manajemen transformasi, harapan, dan tindakan.